Kemarin aku dapat, karena aku anak kuliah nih, jadi kan relate. Katanya sih jangan boleh pacaran dulu ya, jadi harus financially stable, emotionally stable, saling yang sepadan, gitu-gitu aja sih, Ci. Yang pasti single ya, kan kita juga dipertemu ini sama orang-orang banyak. Terus umurnya paling nggak 20-an, atau anak SMA, kan juga boleh ikut kok. Pembicaranya juga engage ke kita, jadi terbuka-terbuka aja sih. Wah, itu tuh rumor paling rame satu gereja waktu starting ride mulai nih, Ci. Tapi aku satu kali aja udah dapet sih, Ci, pacarku. Ini, Ci, tak liatin. Wih, ganteng banget tuh, Ci. Jujur, saya tidak menyangka kelas committed ini merubah hubungan kami menjadi lebih baik. Karena selama mengikuti kelas ini, kami belajar cara yang baik dalam berkomunikasi, love language, dan saling memahami pasangan. Di kelas ini, selain arahan yang diberikan, ada mentor yang selalu mendampingi dan membimbing secara privat, sehingga kami menjadi individu yang lebih dewasa. Kami mendorong bagi kalian yang sedang menjalin hubungan untuk mengikuti kelas committed. Berjalan bersamamu, ku takkan ragu, kau pedomanku. Firmanmu terangku, pelita hidupku, tiada yang mustahil bagimu. Terbesar kuasamu, tinggikan namamu, dimuliakan selamanya. Yesus, kaulah segalanya, semua ku berikan hanyalah padamu. Kau Tuhan dan Rajaku, Yesus, kaulah segalanya. Firmanmu terangku, pelita hidupku, tiada yang mustahil bagimu. Terbesar kuasamu, tinggikan namamu, dimuliakan selamanya. Yesus, kaulah segalanya, semua ku berikan hanyalah padamu. Kau Tuhan dan Rajaku, Yesus, kaulah segalanya. Terbesar kuasamu, tinggikan
kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk hari yang baru ini Tuhan. Kami boleh ada di rumah-Mu. Hari ini kami mau siapkan hidup kami Tuhan, hati kami Tuhan, untuk meninggikan nama-Mu. Yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama katakan, amin. Mari tepuk tangan saudara. I have decided to praise you today. No matter what happens, I'll live up my praise. Jesus, my breakthrough, you are the way. No matter what happens, I'll live up my praise. Come on, clap your hands.
kasih Tuhan, pagi hari ini setiap kami ada di tempat ini untuk menaikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Melalui pujian kami mau beri yang terbaik bagimu. Seberapa di antara saudara yang merasakan kasih Tuhan sepanjang minggu ini, boleh angkat tanganmu saudara. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Ini kami Tuhan. Terima kasih Engkau setia. Terima kasih Tuhan. Nyanyikan sama-sama saudara. I call you faithful for the promises you've kept and every need you've met. Lord, I'm so grateful. You were with me every step, and I never will forget. When I think of how you blessed me, how your hand has never let me go. You never let me go. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Dia. Kami berterima kasih Tuhan. I call you Savior for the blood that washed me clean, for the wrongs that you redeem. I know you're able. My eyes don't have to see. One more reason to believe. When I think of how you bless me, how your hand has never let me go. You never let me go. You have been so good. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Dia baik, Dia sungguh amat baik. Yes, God. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. You have been so good. Oh God, you're so good. Sing a praise to you, Lord. Terima kasih buat setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Terima kasih buat setiap pintu yang terbuka. Terima kasih buat setiap hari yang baru Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. For every morning, for every open door, I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord. Come on. For every mountain, for every time you brought me through, I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord. For your forgiveness, for all you never turned away. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord. For your salvation, you paid the price I couldn't pay. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord. Mari nyanyikan ucapan syukurmu. This is a song to you, Lord. And I just wanna thank you, Lord. You're so good. And I just wanna thank you, Lord. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. You're so good to me.
friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Oh, you love me. What a friend you have been. You love me, Lord. What a friend you have been. You love me. What a friend you have been. You love me. What a friend you have been. How you love me. What a friend you have been. You have been so good. Jesus, you're so good. Jesus, you're so good. Mari rasakan kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupanmu, saudara. Betapa Dia nggak pernah tinggalkan setiap kita. Dia telah memilih kita, Dia menuntun kita, Dia memperlengkapi kita, Dia memberkati kita, saudara. Yes, God. Janjinya ya dan amin dalam kehidupanmu. Apapun yang hari-hari terjadi dalam hidupmu, pandang Tuhan yang selalu memberikan yang terbaik dalam hidupmu, yang gak pernah rancangkan yang jahat dalam hidupmu. Semua rancangannya sempurna, indah pada waktunya di dalam nama Tuhan Yesus. Biar mulut kami Tuhan selalu bisa mengucap syukur, melihat semuanya ini Tuhan, baik Tuhan menurut pandangan-Mu Tuhan. Setiap kali kami datang dalam rumah-Mu Tuhan, hanya ucapan syukur yang sanggup kami bawa kepadamu. Kami cuma bisa bilang Tuhan terima kasih, 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 terima kasih, Tuhan terima kasih. Angkat suaramu bagi Dia, angkat hatimu bagi Dia. Ini kami Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau mengagumi Engkau. Yes God, yes God, oh God. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah. Dengan segenap hatimu katakan sungguh besar, sungguh besar.
besar pengorbananmu bagiku, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, besar setiamu, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Sama-sama kan, sungguh besar pengorbananmu bagi, terlalu dalam, besar pengorbananmu dalam hidup kami, besar setiamu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, tak terselami bagiku, sungguh indah. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya, kasih Tuhan sungguh indah dalam kehidupan kita. Amin. Hello church, selamat pagi, selamat datang di rumah Tuhan. Hari ini yuk kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan, tapi kita akan baca deklarasi kita lebih dahulu. Karena ini kabar baik, yuk kita baca dengan segenap hati dan segenap kekuatan kita. IFCF Semarang, inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God, make disciples. Saya minta waktu Anda berdiri sebentar, saya ingin memperkenalkan pembicara kita hari ini, Pastor Daniel Hanafi yang datang bersama istrinya, Mei Hanafi. Berikan tepuk tangan buat mereka. Pastor Denny Hanafi adalah senior pastor dari IFCF Greater LA, saudara. Dan juga salah satu dari pendiri organisasi misi dari IFCF yang namanya World Harvest. Nah, saat ini juga Pastor Denny Hanafi adalah Director of Global Mission, karena dia punya hati untuk melihat dan membawa Injil ke tempat-tempat di mana Injil belum pernah diberitakan. Jadi kira-kira Anda bisa mendugalah nanti dia akan cerita apa ya. Seru pasti. Dan secara pribadi, Pastor Denny adalah salah satu mentor dalam kehidupan saya. Ya, hari ini yuk kita siapkan hati kita, izinkan Tuhan bicara buat kita masing-masing. Amin. Let's welcome Pastor Denny Hanafi. Kita foto dulu sama-sama yuk.
Oke, jemaat semuanya, ya semuanya pasang tampang, senyum, kasih senyum yang terbaik, ya. Dalam hitungan ketiga semuanya smile, 1, 2, 3, smile. Oh iya, gayanya kurang seru ya, kurang heboh. Oke, sekali lagi gaya yang terheboh, 1, 2, 3, smile. Oke, thank you semuanya. Soalnya nggak ada musiknya. Puji nama Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang adalah Raja kita di sini. Amin. Shout haleluya. Aduh kok lemes banget ya. Belum makan ya saudara. Saya sudah makan nasi ayam pagi ini. Jadi saya penuh dengan semangat dan sukacita. Satu kali lagi kita serukan sama-sama. Haleluya. Saya katakan saudara, Mazmur 2 ayat yang ke-8 mengatakan, mintalah kepadaku, maka aku akan memberikan bangsa-bangsa menjadi milik pusakamu dan ujung-ujung bumi menjadi milikmu. Yang menerima ini katakan amin. Haleluya, silakan duduk saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Mintalah kepadaku, maka aku akan memberikan kepadamu bangsa-bangsa menjadi milik pusakamu. Atau bahasa lain, warisanmu. Saya pengen ngomong soal warisan hari ini, saudara. Dan berapa saudara suka warisan? Nggak ada yang suka warisan. Ya. Saudara, warisan itu luar biasa dan Tuhan memberikan kepada kita suatu warisan yang luar biasa. Bangsa-bangsa di bumi. Nah mungkin saudara nggak excited karena warisan lain yang saudara inginkan. Itu ya Alphard gitu ya. Terus rumah di candi gitu mungkin ya saudara ya. Tapi saudara ada sesuatu yang lebih besar yang Tuhan inginkan buat kita semua, gereja Tuhan. Saudara kita menikmati berkat Tuhan luar biasa, hari ini kita menyembah. Saya senang dari semua IFGF ya, saya senang sekali worship di sini. Karena nggak kerasa performance gitu loh. Bisa santai, bisa menikmati hadirat Tuhan, bisa menikmati, ya yang lain semuanya bagus ya. Cuman saya nggak bisa tahan mesti ngomong menikmati permainan bass yang bisa membawa saya langsung ke surga. Saya belum kenal sama yang main bass, tapi saya ngeliatin, waduh itu ya. Anyway, luar biasa. Saudara diberkati, kita menikmati. Tapi ini semua membuat saya jelus. Karena apa saudara? Karena saya sudah berada di tempat-tempat di mana orang Kristen tuh nggak bisa mengalami apa yang saudara alami. Ya. Kita ini saat ini sedang melakukan berbagai, ini di broadcast nggak? Di broadcast. Ya, tapi nggak apa-apa, ini bukan urusan Indonesia kalau ya. Kita barusan merintis sebuah gereja rumah di Kabul, Afghanistan, saudara. Dan ini sangat sekretif, kalau itu bisa mati semuanya, saudara. Nggak bisa untuk dengan terbuka gitu. Itu ceritanya panjang dan kalau saya ceritakan semua mungkin saya ditangkap habis ini. Jadi lebih baik saya nggak cerita. Tapi kan luar biasa Tuhan buka jalan sampai kita bisa masuk di sana. Dan sebentar lagi kalau Tuhan izinkan kita akan buka sekolah untuk anak-anak perempuan. Saat ini dilarang di Afghanistan. Tapi Tuhan sudah buka jalan, udah ketemu sama Menteri Pendidikan saudara. Ceritanya luar biasa. Kita bilang kayak orang cupu gitu. Kita mau buka sekolah buat anak-anak perempuan. Loh, jelas-jelas anak perempuan gak boleh sekolah. Dia langsung bilang, no way gitu kan. Tapi pemimpin kita yang di situ, dari kota Caman namanya saudara. Itu tiba-tiba salah satu orang dari kabinet itu bilang, loh kamu bukannya si ini dari kota ini? Dia bilang, iya itu saya. Langsung orangnya nangis tiba-tiba saudara. Karena dia punya lab kayak Prodia begitu. Dia model-model begitu. Itu gini loh, ceritanya suku di situ itu suka saling kawin mengawinkan antar keluarga gitu loh. Kawin sama saudara sepupunya gitu. It's not a good idea. By the way, if you thinking about it, not a good idea. Karena itu genetic sickness jadi banyak saudara. Salah satunya yang menjadi banyak di situ thalassemia. Thalassemia itu membutuhkan transfusi. Nah ini pemimpin kita di situ punya lab kayak Prodia begitu yang melakukan banyak transfusi. Ini ya orang dari kabinet ini nangis sambil ngomong nih, 15 tahun yang lalu kamu nolongin mama saya yang was dying of cancer. Tiba-tiba suasana di situ berubah,
Terus kita dikasih izin, saya ada videonya sebetulnya saudara. Cuman wajahnya belum di blur, jadi ya dia memberi izin dan nama saya disebut bahwa kita mendukung pemerintah di sana. Dan terus kita dikasih gedung saudara, di Afghanistan. Di Kabul, di Kandahar, dan di Spin Boldak, 3 kota. Dikasih gedung untuk buka sekolah. Ajaib. Saudara, mintalah padaku, maka aku akan memberikan bangsa-bangsa menjadi milik pusakamu dan ujung-ujung bumi menjadi milikmu. Itu janji Tuhan. Itu warisan kita. Tapi banyak kita nggak tertarik dengan warisan yang dari Tuhan. Kita cari warisan sendiri itu. Ini bulan depan ini kita akan mengirimkan seorang misionaris ke Iran, saudara. Dari gereja kita di Pakistan, saudara. Beberapa tahun yang lalu tiba-tiba saya lagi doa, mendapat sebuah kata. Isfahan, aku nggak ngerti apa sih Isfahan ini ya. Jadi saya Google, oh ternyata sebuah kota di Iran gitu. Pusat dari budaya Iran di situ, bukan di Teheran. Kemudian Desember lalu, Januari yang lalu, saya mengadakan retreat buat pastors kita di Pakistan, di gunung saudara, di Jammu Kashmir, tempat sengketa sama India itu di situ. Suka kadang-kadang ada rudal yang nyasar ke situ, kita bikin retreat di situ. Karena beautiful mountain, banyak salju gitu, saya ngotot mau tempat salju, karena pastor-pastor kita belum pernah lihat salju, saya bawa ke sana semua. 130 pastor kita ada di Pakistan. Kemudian di situ ada satu orang bilang, saya dipanggil Tuhan mau pergi ke Iran. Oh, wow. Nah itu kalau gitu tuh dari Tuhan. Kalau dipanggil ke Paris, nah, bukan dari Tuhan. Kalau mau ke Iran, dari Tuhan. Terus saya tanya, mau kemana kamu di Iran? Dia bilang, kamu mau ke Teheran? Enggak. Kemana? Isfahan. Wah, sama yang saya dapat kata-kata itu. Jadi, I'm very excited. Next month we're gonna send him. Punya anak kecil umur 1 tahun, saudara. Ya, dia kita doakan. Nanti bulan Oktober, ini retreat kemarin ini, saya tanya, ada warisan apa dari negara-negara bangsa-bangsa yang kamu dikasih sama Tuhan? Satu maju. Saya dipanggil Tuhan untuk ke Syria. Nah itu juga dari Tuhan kalau Syria, saudara. Kalau mau ke Hollywood itu belum tentu. Tapi Syria itu. Jadi nanti Oktober kita akan utus dia ke Syria. Saudara, IFGF ini punya warisan. Karena ayat yang tadi saya sebut itu ayat pengutusan IFGF. Tepatnya tahun 89. Waktu Pastor Jimmy diordain sama Pastor Dick Iverson di Bible Temple di Portland. Dia diutus sebagai you are our minister at large. Jadi dia diutus dari gereja Bible Temple oleh Pastor Dick Iverson. Kita ini nggak mengangkat diri sendiri. Kita ini ada yang mengutus. Diutus oleh gereja ini diletakkan tangan 24 penatua. Saya di situ. Saya menyaksikan Pastor Jimmy ditumpangi tangan. Dan ayat yang diberikan adalah Mazmur 2 ayat 8. Mintalah kepadaku, maka aku akan memberikan kepada bangsa-bangsa. Dan sekarang IFGF ada di 63 negara, saudara. 5.100 gereja sudah terbuka. Ini adalah warisan kita semua. Dan saya berharap dari semua saudara di sini ada yang excited mengatakan aku mau mengambil bagian di dalam warisan itu. Amin. Makanya sampai kita repot-repot ke Iran, Syria, Afghanistan, Pakistan dan sebagainya. Saya di Pakistan, KKR sudah setiap tahun itu berkali, nggak tahu berapa kali setiap tahun, selama 20 tahun, saudara. Saya sudah ke Pakistan itu more than 20 years, mulai dari tahun 2003 saya ke sana tiap tahun. Dan belum pernah saya KKR itu tidak ada bom threat. Belum pernah, nggak diancam bom itu belum pernah, saudara. Tapi sampai sekarang tidak terjadi apa-apa. Perkataan itu penting. Satu kali ada yang datang pakai bom bunuh diri loh, saudara. Datang ke meeting kami. Anak umur 10 tahun. Dikirim sama bapaknya, dibilang, ini bom model baru, meledaknya ke depan, kamu nggak akan kenapa-kenapa. 10 tahun nggak bego lah. Dia takut sekali. Dan untung asyir kita itu bekas militeri semua, bisa dibuka, kita ambil. Sekarang anak itu tinggal di gereja sebagai koster, saudara. Itu yang terjadi.
Mungkin saudara berpikir, untung aku di Semarang ya. Memang untung. Pertama, ada keamanan. Kedua, ada nasi ayam. Ketiga, ada gudeg Abimanyu. Banyak sekali keuntungan saudara di tempat ini tuh banyak. Tapi saudara, ini hanya sebagian kecil daripada warisan yang disediakan Tuhan untuk kita semuanya. Salah satunya Somalia misalnya. Saya mulai kerja di sana tahun 2011. Aduh, banyak ceritanya saudara. Saya udah cerita di conference. Berapa yang ikut conference angkat tangan? Oh, ada beberapa, puji Tuhan. Saya udah cerita tuh yang naik pesawat, apa segala macam itu. Sampai membunuh 5 ekor black mamba itu ya. Beneran saudara. Beneran. Nah, tapi yang saudara nggak tahu mungkin saat ini sedang apa yang terjadi di sana. Ini pemimpin kami di Somalia, namanya Pastor Ahmed. Silakan berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sejak saya buat video ini, sekarang sudah nambah 14 gereja lagi di Somalia. Dia terus kembali lagi ke Somalia, menguatkan mereka semuanya. Saudara, di Somalia kalau Yung bilang you Kristen, langsung dibakar hidup-hidup di tengah jalan, saudara. So, please remember, di IFGF ini ada di tempat ini juga, saudara. We are probably the largest church in Somalia right now. IFGF. Tahun lalu 1 martir saudara terjadi. One of our pastors dibunuh. Saya ada fotonya in my phone. Kasihan sekali saudara. Sampai disiksa sebelum dibunuh. Dan anaknya baru umur 3 tahun. Kita harus take care sama keluarganya dan sebagainya. Pekerjaan kita ini nggak cuma yang di tempat yang nyaman-nyaman saja. Saudara harus ingat bahwa kita juga ada di sana. Masih banyak. Sudan. Saya baru dari Sudan. Beberapa bulan yang lalu, pas sebelum perang terjadi, kita udah 570 house church di Sudan. Sekarang tinggal 70-an, saudara. Bubar semuanya karena perang. Nah sekarang saya lagi trace mereka ada di mana, supaya kita bisa buka lagi di tempat-tempat itu, di Chad, Niger, Central African Republic, dan berbagai negara di sana. Kita ada di 26 negara di Afrika saat ini. Amin, saudara. Itu adalah bagian daripada warisan kita. Nah ngomong-ngomong soal warisan, mari kita masuki firman Tuhan. Kita buka Yosua pasal ke-14. Inilah semuanya yang diterima oleh orang Israel sebagai milik pusaka di tanah Kanaan yang telah dibagikan kepada orang Israel oleh Imam Eleazar dan Yosua bin Nun dan para kepala kaum keluarga dari suku-suku mereka. Jadi Yosua 14 ini bicara bagi-bagi warisan. Oke? Ini disinilah mereka sudah masuk ke tanah perjanjian. Dan setiap suku diberi warisan mereka masing-masing. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal pada waktu itu, berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Jadi mereka berada di tempat di mana 45 tahun sebelumnya mereka udah sampai di situ. Dan di situ Musa mengatakan ini tanah milikmu. Ada satu janji di situ, di mana mereka Hebron, saudara. Nah, cuman apa yang terjadi di Hebron? Mereka lihat, mereka mengirimkan 12 pengintai dan sebagainya. Mereka mendapatkan report yang mixed report. Ada yang bilang bagus, ada yang bilang banyak raksasa. Dua-duanya benar. Akhirnya mereka memutuskan untuk tidak terus, dan terjadilah pengembaraan di padang gurun selama 45 tahun, saudara. Sekarang balik lagi di situ. I don't know, mixed feeling. Kalau saya bayangin saya jadi Kaleb ya. Here we are again. Back to square one. After 45 years. Setback. Suatu kemunduran. Bukan salah dia lagi. 45 tahun kemudian, nggak mengalami kemajuan, baru sampai di square one, tempat yang sama. So, ini story-nya mengenai begini. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang
Sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Saudara, lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Oleh itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba adalah orang yang paling besar di antara orang enak. Kalau punya anak gede, kasih nama Arba, saudara. Dan amanlah negeri itu, berhentilah berperang. Hai. Sebelum saya lanjutkan, saya mau bacakan daftar orang-orang hebat di Israel. Ini pahlawan pasukan Israel. Syamua bin Zakur, Safat bin Hori, ada yang tahu nggak namanya? Yigal bin Yusuf, Palti bin Rafu, Gadiel bin Sodi. Berapa saudara menamakan anak saudara salah satu nama ini? Ada nggak? Ada Gadiel nggak di sini? Ada Yigal nggak saudara? Gadi bin Susi. Susi ada, Gadi. Amiel bin Gemali, Setur bin Mikail. Yang ini asik. Nabi bin Wufsi. Gewel bin Maki. Nama-nama ini adalah nama pahlawan-pahlawan yang terhebat di Israel. Tahukah saudara kisah mereka? Kok nggak ada yang tahu ya? Karena ada dua nama yang saya keluarkan dari daftar ini. Kalau saya kembalikan, you pasti tahu mereka siapa. Dua nama itu adalah Yosua dan Kaleb. 12 pengintai dari 12 suku Israel. Championnya dipilih satu-satu. Ini manusianya. Tapi yang 10 ini you nggak ada yang tahu kenapa. Nah, ini bedanya mereka dengan yang dua ini, saudara. Nah, itu yang kita mau pelajari. Kenapa Yosua dan Kaleb, firman Tuhan mengatakan, they have a different spirit. Different, semua katakan different. But because my servant Caleb has a different spirit and follows me wholeheartedly, I will bring him into the land he went to. And his descendants will inherit it. Yang bakal mengambil warisan itu nggak sembarangan, harus orang yang mempunyai different spirit. Pakai bahasa Inggris saja karena bahasa Indonesianya lain. Tetapi hambaku Kaleb yang lain jiwa, yang ada pada ini ada kelainan jiwa, saudara. Bukan maksudnya begitu. We are talking about a different spirit, okay? Berapa saudara mau bukan kelainan jiwa, tapi mau different spirit? Haleluya, mau different spirit? Caranya gimana? You have to have a different faith. A different faith. Yosua 14 ayat 6. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Saudara, the first thing, ini udah berapa tahun gak ketemu. Begitu ketemu, the first thing itu kalau orang Jawa kan, kalau pertama ketemu apa? Udah makan belum? Gitu kan? Udah makan belum? Kalau dia ini, engkau tahu apa yang Tuhan bicara tentang aku dan kamu. Bukan sudah saatnya kita bicara. Bukan itu, bukan aku dan kau, bukan yang itu, saudara. Ini bicara tuh firman Tuhan antara aku dan engkau. Firman Tuhan. Iman datangnya dari mana? Iman datangnya dari mana? Pendengaran akan apa? Iman datangnya dari firman. Rupanya bagi sosok Kaleb ini, yang paling penting, begitu ketemu Yosua, yang paling penting, firman Tuhan. Nggak berubah, 45 tahun yang lalu dia ngomong ini, aku masih pegang teguh firman yang sama. Tidak tergantung keadaan, tidak tergantung kekecewaan, tidak tergantung setback. Memang looks like we're back to square one after 45 years. But God's word don't change. And my faith is still same. Karena imanku tidak berdasarkan apa yang aku lihat, berdasarkan keadaan, berdasarkan kemenangan yang aku miliki. Imanku hanya berdasarkan apa yang Tuhan ngomong.
itu a man of different faith. Jadi mau have a different spirit, have a different faith. Pegang firman Tuhan. Pegang firman 1 Raja-Raja 8:56. Terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian pada umatnya Israel tepat. Semua katakan tepat. Tepat seperti yang difirmankannya. Haleluya. Tepat seperti yang difirmankannya. Tepat seperti yang difirmankannya. Dari segala yang baik yang telah dijanjikannya dengan perantaraan Musa hambanya. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Katakan sama-sama. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Amin saudara. Itulah firman Tuhan. Apakah saudara mempunyai keyakinan akan firman seperti begitu? Roma 4 ayat 21 dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Janji apa yang Allah berikan kepada saudara? Janji apa? Mungkin saudara mengalami setback dalam hidupmu. Bukan salahmu lagi. Gara-gara orang lain saudara mengalami kerugian. Sesuatu diambil dari hidupmu. Janji Allah seolah-olah direnggut daripada kehidupanmu. Mungkin hari ini you barely came back to square one. Tuh, berapa tahun ya itu aku habiskan hilang. Bukan salahku lagi. Saya mau saudara punya iman. Ini bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang yang percaya, tidak ada yang bisa dicuri dari saudara. Kalau Tuhan sudah bicara, Tuhan akan pastikan. Kalau saudara tidak bergeming daripada firman Tuhan, tidak ada yang bisa dicuri dari kehidupan saudara. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Dan ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Orang kalau punya a different faith, dia bisa mempunyai different vision. Orang itu bisa melihat hal yang sama, tapi memandang hal yang sama, melihat hal yang berbeda. Di Bilangan 13 ayat 22 dikatakan mereka melihat orang-orang bawa tandu, bawa anggur. Orang kalau bawa tandu itu minimal kan pisang tanduk gitu loh. Anggur itu biasanya dicengkiwing, bukan ditandu. Saking gedenya mereka melihat hal yang sama. Tapi kesimpulannya berbeda. Yang 10 bilang, gede sih gede. Anggurnya segede gitu. Lu bisa bayangin gak yang makan anggurnya segede apa? Kita ini kayak belalang di hadapan mereka. Loh udah tanya belum? Maaf Tuan raksasa, Anda kulineran suka makan belalang gak? Loh emangnya semua raksasa suka makan belalang? Belum tentu dia suka makan belalang. Kadang-kadang mereka nggak jadi baju itu karena entah kita dimakan sebagai belalang. Belum juga nanya dia suka makan belalang atau tidak. Waktu akhirnya, ya inilah. Itu sebabnya, waktu 45 tahun sebelumnya mereka belum tahu. Tapi sudah mengasumsikan yang terburuk. Padahal waktu mereka menyeberang, menduduki tanah perjanjian, Yeriko, ketemu raksasa nggak? Enggak. Ai, ketemu raksasa nggak? Enggak. 20 kota, ketemu raksasa nggak? Enggak. Ada nggak raksasanya? Ada. Sampai 45 tahun kemudian juga ada. Tapi belum tentu menjadi masalah dalam kehidupanmu. Tapi itulah iman yang sakit. Kejadian 13 ayat 14. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah. Dari tempat kau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Semua orang bisa memandang hal yang sama. Tapi orang yang beriman akan melihat apa yang janji Tuhan izinkan saudara melihat. Dan itu akan menjadi milik saudara. Amin saudara. People with different vision will have a different confession. Orang yang punya different spirit itu kenapa? Karena different faith. Different faith memberikan different vision memberikan different confession. Bilangan 13:30, kemudian Kaleb mencoba mententeramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Berdasarkan apa dia ngomong pasti? Hanya berdasarkan satu, karena Tuhan sudah bicara, ini tempat milikmu. Ini dia kembali di tempat yang sama, namanya Hebron. Kaleb ini memang different ya. Different confession, different vision, different faith. Mestinya setelah 45 tahun, dia mau dihadiahi sama Yosua. Mestinya minta lembah Karmel lebih enak. Subur, ada sungai,
banyak buah-buahan, aman, sejahtera. Banyak orang kalau udah tua kan begitu ya. Saya udah mulai tua nih, saya tahu. Teman-teman saya itu udah masa masih mau ke Somalia. Biar yang muda-muda, yang muda-muda gak ada yang mau ya, siapa lagi. Saya baru tahu nih, saya nunyak ke Kepulauan Riau. Tahu kenapa kita ke Kepulauan Riau? Indonesia 11,3% Kristen. Kepulauan Riau 0,04% Kristen. Makanya saya kesana bikin 7 summer mission tahun ini. Tambah tua, tambah begini saudara. Baru kemarin saya tahu bahwa ini ada Yunus di sini. Yang lahir di Kepulauan Riau, besar di Kepulauan Riau, melayani 3 tahun di Kepulauan Riau, ngumpet di Semarang. Baru ketahuan dia kemarin mengakui, aku ini dari Riau. Wah ilah. Sampai gua repot-repot dari Amerika. Saya ini di Amerika udah 44 tahun. Nunyak-nunyak ke Riau. Kamu di... Haleluya. Itu warisanmu bukan warisanku. Haleluya. Namanya Indra. Puspa. Itulah. Nama tengahnya yang Yunus saya tidak sebutkan. Tapi ya you pikir ya. Ini si Hebron ini ya. Kenapa dia nggak minta lembah Karmel yang nyaman? Hebron itu gunung penuh dengan raksasa. Waktu umur 45, waktu umur 40 udah masalah, semua gak ada yang berani. Sekarang dia di situ lagi umur 85. Kekuatanku sekarang udah sama dengan yang bener lah, gue gak percaya saya. Gak percaya, saya umur 40 sampai sekarang umur 63, beda jauh saudara. Beda jauh. Tapi saya rasa dia bukan bicara tentang fisik. Karena umur 40 ngelawan raksasa juga gak mampu. Makanya semuanya kabur. 40 gak mampu, 85 juga gak mampu. Yang mampu untuk mengalahkan raksasa bukan fisik. Tapi firman Tuhan. Dan bagaimana kita berpaut dengan firman Tuhan itu. Amin saudara. Makanya saya belajar dari Kaleb. Luar biasa orang ini. Dan orang yang punya different confession akan memiliki. Ya ini confession dari Kaleb 45 tahun kemudian. Yosua 14 ayat yang ke-10. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang aku telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Sama kuatnya apa? Aku masih percaya sama bahwa firman Tuhan tidak bisa gagal. Hallelujah. That's the message of Caleb. Then you will have a different inheritance. Different spirit, different faith, different vision, different confession, different inheritance. Saudara tahu nggak? Saya skip semuanya lah ini ya. Karena keyboard sudah dimainkan. Eternal inheritance. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah. Siapa yang lebih kuat daripada hamba ini? Pemain keyboard. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Ini milikmu, saudara. Saudara tahu nggak? Saudara punya bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga buat kamu. Kamu punya warisan di surga, saudara. Nggak pernah mikirin kan? Pikirnya otong-otong aja masuk surga udah happy gitu kan? Oh, saudara-saudara punya warisan di surga, yang tersimpan di surga bagi kamu, yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Makanya nggak akan hilang. Karena dipelihara oleh kekuatan Allah. Tapi bagianmu ada. Dikatakan karena imanmu. Itu yang akan memelihara warisanmu di surga. Apakah engkau akan alive in calling? Calling, apa sih itu warisan? Kalau saudara melaksanakan your calling, itu adalah warisan saudara. Buat apa nanti di surga? Buat dipersembahkan kepada Tuhan Yesus. Ini loh Tuhan, Engkau menyelamatkan aku, memberi aku panggilan. Aku sudah lakukan, ini hasilnya. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Oh, kalau enggak kamu di surga gini otong-otong. Aduh, sorry ya Tuhan.
Aku diselamatkan, aku diberi kesempatan, dikasih calling, tapi aku nggak lakukan. Untung aku masih selamat masuk surga. Yang lain mempersembahkan sesuatu, saudara, nggak punya apa-apa. Saudara, jangan sampai itu jadi saudara. Di surga tuh lama loh. Selama-lamanya, lama itu. Begini, aduh. Lama kan kalau selama-lamanya begini-begini. Gigit jari. Saya nggak mau. Saya mau selama-lamanya segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Makanya saudara. Nah kalau saya just preacher, ya sampai sini cukup. Saudara semua tahu motivasi untuk menjadi orang yang percaya. Tapi saya ini full gospel preacher. Jadi saya mau ngasih tahu dengan jujur bahwa ini dengan kekuatanmu tidak sanggup. Nggak bakal bisa. Tapi saya ada berita baik. Iman datang dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Firman itu bukan bacaan. Firman itu is a person. In the beginning was the Word. The Word was with God. And the Word was God. Karena itu kita akan sanggup memelihara iman ini sampai akhir. Karena bukan kamu yang memelihara iman itu dengan segala kekuatanmu. Firman itu Yesus. Yesus yang akan memampukan kita. Yesuslah yang hidup di dalam kita. Dialah yang akan memelihara iman kita. Berserahlah kepada Tuhan Yesus. Tinggikan namanya. Berikan hidupmu seluruhnya kepadanya. Maka dia akan menopang kamu. Amin saudara. Itu full gospel preaching. Bukan bergantung pada kekuatan kita dengan motivasi yang menggebu-gebu. Tapi berserah di dalam satu ucapan syukur. Tuhan aku gak mampu, tapi Engkau yang hidup di dalam aku dimampukan oleh Engkau. Dan oleh karena itu, aku bisa bangkit bersamamu. Dan aku akan seperti Kaleb. Aku akan memiliki. Saudara, habis buku ini, gak kedengeran lagi ada orang enak. Habis sama si Kaleb. Selesai loh kerjanya dia. Dia ambil Hebron, dia basmi semua raksasa. Selesai. Meskipun secara fisik udah umur 85. Kalau saudara merasa dalam hidupmu ada setback, sesuatu dicuri dari dalam kehidupanmu, saya mau kasih garansi. Firman Tuhan, janji Tuhan dalam hidupmu tidak pernah berubah. Kalau hari ini saudara berada di tempat ini merasa, iya Pastor you gak tahu 15 tahun sudah terbuang, 20 tahun sudah terbuang, 40 tahun sudah terbuang. Oh saudara, dia sanggup menyelesaikannya. Tidak peduli apa yang sudah terjadi. Percaya, Yesus yang ada di dalam engkau sanggup memberikan engkau sepenuhnya warisanmu. Tidak ada yang bisa dicuri daripada orang yang berpaut kepada Yesus. Yang percaya katakan amin. Karena itu mari saudara, kita serahkan semuanya kepada Dia. Haleluya. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang setia. Mari bangkit berdiri. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang angkat suaramu, yes. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku, Tuhan, bangkitkan anak-anak-Mu yang mungkin kecewa, yang mungkin kecil hati. Berikan pengharapan yang baru saat ini Tuhan. Haleluya Jesus. Aku berjalan jalani hidup ini bersama dengan waktu yang terus melaju. Untuk apakah aku ada di sini Tuhan? Kalau
bukan untuk melayanimu. Inilah aku Present yourself before di Him. hadapanmu Tuhan, Menghadap Dia. bersama dengan Segala yang ku miliki, pakailah aku Tuhan sebagai alatmu, menyelamatkan jiwa yang terhilang. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, Tuhan. jadikan aku hambamu yang setia. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hambamu yang berkenan. Pada hari ini, kalau saudara pernah kecewa, sesuatu diambil dari hidupmu, ada setback dalam hidupmu, hari ini Tuhan restore. Mungkin saudara merasa you back to square one. It doesn't matter. Firman Tuhan tidak berubah. Janji Tuhan tidak berubah. Warisan yang sudah menjadi janji Tuhan buat engkau, pasti akan engkau miliki. Tapi jangan berubah setia dengan janji Tuhan. Jangan berubah setia dengan firman Tuhan. Karena firman itu adalah Yesus Kristus. Pada hari ini Dia lebih dari sanggup untuk to put back your life on track. Untuk mengembalikan segala yang hilang dari kehidupanmu. Bahkan hal-hal yang bukan salahmu, yang dicuri, Dia akan kembalikan saat ini. Yang percaya, angkat hidupmu di hadapan Tuhan. Ini aku milikmu Tuhan. Kalau itu saudara, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Aku berserah kepadamu Tuhan Yesus. Take over my life. Ambil alih kehidupanku. Ya Bapa, aku berdoa untuk setiap orang-orang yang mengangkat tangannya di hadapan Engkau. Mereka menyerahkan hidupnya. Mereka menyerahkan hidupnya kepada Engkau. Iman mereka bukan iman mereka sendiri. Iman mereka adalah iman dari Engkau Tuhan Yesus. Karena mereka percaya kepada sosok iman itu sendiri. Firman Allah yang menciptakan alam semesta. Itulah kepada Dia satu-satunya Yesus kami berpaut. Kami berserah. Kami memuji, menyembah. Miliki hidup kami Yesus. Kami milik-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita menyiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Anda bisa menyiapkan roti dan anggur di tempatmu masing-masing. Saya mengajak pagi hari ini kita masuk dalam perjamuan kudus tidak menjadi suatu liturgi atau kebiasaan, tetapi menjadi suatu momen yang pribadi antara kita dengan Tuhan. Mengucap syukur dan mengingat karyanya di atas kayu salib yang menyelamatkan kita. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita tinggi ke atas. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk roti ini. Firman Tuhan mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Hari ini kami mengucap syukur, mengingat Tuhan anugerah-Mu, kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Karena kami diselamatkan bukan karena kebaikan kami Tuhan, tetapi oleh karena kasih karunia-Mu. Dan biarlah roti ini yang akan kami makan mengingatkan kami, Tuhan, bahwa ada Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari dengan hati mengucap syukur, kita makan roti ini bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus.
angkat cawan dengan tanganmu tinggi ke atas. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan untuk anggur yang menjadi lambang darah-Mu, yang tercurah di atas kayu salib, membasuh setiap dosa dalam kehidupan kami, mematahkan setiap kutuk dalam kehidupan kami Tuhan. Dan cawan ini disebut sebagai cawan perjanjian. Oleh karena darah-Mu lah kami diangkat, diadopsi menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Hamba berdoa yang datang dengan sakit penyakit hari ini pulang dari tempat ini Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu sakit penyakit mereka disembuhkan. Apapun kutuk dalam kehidupan kami sudah dipatahkan. Kami boleh hidup dalam kemerdekaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami. Karena Engkau sudah lebih dahulu membayar kami lunas. Kami mau menyerahkan hidup kami Tuhan. Ini kami. Bangkitkan kami. Pakai aku Tuhan. Menjadi alat-Mu. Terima kasih. Mari dengan ucap syukur dan iman. Kita minum bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Tuhan mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Hai Jemaat IFJ Semarang, welcome home. Berikut info-info terupdate dari Gereja IFJ Semarang dalam iNews of this week. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Daniel Hanafi untuk pelayanannya di IFJ Semarang hari ini. We are so blessed.
Kami berdoa supaya Tuhan Yesus senantiasa memberkati pelayanan dan memberikan kesehatan kepada Pastor Daniel Hanafi dan keluarga. Dalam memberi, terkadang kita ingin segera melihat buah dari apa yang sudah kita tabur. Namun, jangan lupa untuk menikmati proses di mana Tuhan sedang membentuk dan mengajarkan sikap murah hati di dalam kita. Jika Anda ingin berikan persembahan ataupun persepuluhan, Anda dapat melakukannya melalui kotak persembahan yang kami letakkan di depan The Sanctuary, transfer ke nomor rekening atau scan QR Code yang ada di layar atau di depan kursi saudara saat ini, ataupun saudara bisa memberi melalui mesin edisi yang ada di Information Desk. Selamat memberi dengan sukacita. Jemaat semua, kami rindu berdoa untuk Anda. Jika Anda ingin didoakan, Anda dapat mengirimkan pokok doa ke nomor hotline kami yang ada di bio Instagram IFGS Semarang. Bagi Anda yang baru beribadah bersama dengan kami dan ingin mengenal lebih dalam tentang gereja IFGS Semarang, kami mengundang Anda di Connect Lounge setelah ibadah ini. Kami nantikan kehadiran Anda di lantai 2 dan teman-teman tim asimilasi telah siap menyambut Anda. Cik rugi banget sih Cik kemarin nggak ikut batch yang lalu itu kita ada Cik Flavia Sungkit, jadi dia psikologis dan kita juga dapat psychological assessment-nya dari dia tentang gambaran diri kita gitu loh Cik. Kemarin aku dapat, karena aku anak kuliah nih, jadi kan relate. Katanya sih jangan boleh pacaran dulu ya, jadi harus financially stable, emotionally stable, saling yang sepadan gitu-gitu aja sih Cik. Yang pasti single ya, kan kita juga bertemu ini sama orang-orang banyak. Terus umurnya paling nggak 20-an atau anak SMA, kan juga boleh ikut kok. Pembicaranya juga engage ke kita, jadi terbuka-terbuka aja sih. Wah, itu tuh rumor paling rame satu gereja waktu starting right mulai nih sih. Tapi aku satu kali aja udah dapet sih pacarku. Ini sih, tak liatin. Wih, ganteng banget tuh sih. Jujur, saya tidak menyangka kelas committed ini merubah hubungan kami menjadi lebih baik. Karena selama mengikuti kelas ini, kami belajar cara yang baik dalam berkomunikasi, love language, dan saling memahami pasangan. Di kelas ini, selain arahan yang diberikan, ada mentor yang selalu mendampingi dan membimbing secara privat, sehingga kami menjadi individu yang lebih dewasa. Kami mendorong bagi kalian yang sedang menjalin hubungan untuk mengikuti kelas committed. Hai Greater People, hubungan yang baik perlu diusahakan. Family Ministry akan kembali mengadakan kelas-kelas pada tahun 2024 yang bisa kita ikuti bersama. Buat para singles, kelas Starting Right mengajak kita belajar menjadi pribadi yang sehat sebelum menjalin hubungan. Kelas akan diadakan pada tanggal 21, 22, dan 28 Agustus 2024 pukul 7 malam di Gereja IFGS Semarang. Untuk kalian yang sudah memiliki pasangan, kelas Committed mengajarkan bagaimana menjalin hubungan yang kudus dan kuat sebelum memasuki pernikahan. Kelas akan diadakan pada tanggal 21, 22, 28, dan 29 Agustus 2024 pukul 7 malam di Gereja IFGS Semarang. Segera daftarkan diri Anda melalui aplikasi IFGS Semarang. IFGS Semarang memiliki ibadah senior yang diperuntukkan untuk usia 60 tahun ke atas. Ibadah senior akan diadakan pada hari Rabu tanggal 7 Agustus pukul 6 sore bertempat di Kids Hall. Dan akan dilanjutkan dengan makan malam diiringi dengan fellowship bersama. Ayo ajak orang tua ataupun saudara Anda yang berusia 60 tahun untuk datang ke ibadah senior. Yayasan Generasi Insan Sejahtera Indonesia baru saja mengadakan one day mission trip ke Desa Gemawang di Boyolali. Acara ini diadakan pada Sabtu 27 Juli 2024 dan berlangsung dengan penuh sukacita, di mana kami bisa menjadi berkat bagi desa setempat dan semua ini berkat dukungan dari saudara semua. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan saudara. Dan bagi saudara yang ingin mendapatkan informasi dan berpartisipasi di event-event selanjutnya, saudara dapat mengunjungi booth Yayasan Generasi Insan Sejahtera. Seluruh informasi tadi dapat saudara akses melalui link di bio Instagram IFGS Semarang atau bisa langsung menuju ke Information Desk. And that's all I news for this week. Always remember, people is our mission, connect with God and make disciples. Alive in calling and happy Sunday. Bapak Ibu Jemaat yang Tuhan kasih, kalau Anda rindu didoakan atau Anda ingin mengenal Tuhan lebih lagi, Anda bisa datang kepada teman-teman yang membawa sign ini. Di akhir ibadah kita, di bagian belakang ruang ibadah kita,
Dengan senang hati mereka akan melayani Anda. Terima kasih. Yuk kita bangkit berdiri, jemaat yang Tuhan kasihi. Bapa surga, kami ucap syukur ibadah hari ini. Firman-Mu Tuhan, hamba menyerahkan kehidupan jemaat Tuhan. Manapun mereka berada Tuhan, di kuliah, di tempat pekerjaan, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, selama minggu depan. Tuhan biarlah kami boleh berangkat kuliah, kami boleh berangkat bekerja dengan spirit yang berbeda, dengan visi yang berbeda Tuhan. Bahkan dengan menghidupi setiap panggilan kami dan menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan kami. Mari jemaat angkat kedua tanganmu. Biarlah hari ini Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini dan setiap hari. Sampai Maranatha, Kristus datang kembali. Yang percaya katakan, amin. Happy Sunday semuanya.